Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini gue akan melanjutkan kembali mengenai pembahasan light novel Kage no Jutsu Yakuza ni Narita Kute. Oke, di part 4 ini cerita akan berfokus kembali kepada karakter Rose Oriana dan juga Sid Kageno dan Claire Kageno. Oke deh, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pembahasannya. Cerita pun dimulai dari karakter Rose Oriana yang sedang berlari di tengah hutan. Di sini, ia benar-benar tidak mengetahui sebenarnya ia ingin menuju kemana, karena memang sudah tidak ada jalan lain selain berlari terus ke depan. Tanpa ia sadari juga, ternyata saat itu sedang terjadi hujan di tengah hutan itu. Di sini, Rose memutuskan untuk berhenti, karena memang ia sudah terlihat sangat lelah. Rose pun menyandarkan dirinya ke sebuah batang pohon yang ada di sana dan berusaha untuk mengatur nafasnya yang sedang terengah-engah. Saat itu, pikirannya terus saja bercampur aduk tentang ayahnya, tentang negaranya, dan juga tentang prospek dirinya sendiri. Semua pikiran tentang itu bercampur aduk menjadi satu dalam benaknya, sehingga membuat hatinya berantakan. Saat itu, Rose Oriana juga benar-benar sangat terpukul tentang nasib yang sedang dialaminya itu. Ia ingin menangis, namun suara dan air matanya tidak keluar sama sekali, karena memang tubuhnya tidak mengizinkan dirinya untuk menangis dan menjadi putri yang sangat cengeng. Terlepas dari semua alasan itu, kini Rose telah menjadi seorang penjahat yang telah membunuh Raja Oriana, yaitu ayahnya sendiri. Itu adalah sebuah fakta yang menyakitkan, namun fakta itu tidak bisa ia sangkal, dan ia juga tidak ingin melarikan diri dari tanggung jawabnya atas kematian ayahnya itu. Di sini, ia terus berusaha untuk meneguhkan hatinya, untuk memikul beban atas kematian ayahnya di tangannya sendiri, dan di sini juga ia memikul beban atas tanggung jawabnya sebagai seorang putri dari kerajaan Oriana. Namun, beban itu terlalu berat untuk Rose pikul sendiri. Dan semakin ia memikirkan hal itu, maka ia akan semakin menggigil, juga cemas, karena mentalnya saat itu benar-benar terpukul. Rose sebenarnya masih mampu untuk bertarung dan terus maju ke depan untuk memikul bebannya. Namun apa yang bisa dilakukan oleh seorang gadis remaja berusia 17 tahun? Tidak ada satupun. Rose pun hanya bisa duduk terpaku pada pohon di tengah hutan tersebut. Di sini, ia terus berusaha untuk menenangkan dirinya kembali dan membiarkan semuanya mengalir begitu saja. Tetapi faktanya, tidak bisa semudah itu. Karena lagi-lagi ia harus menggigil dan ketakutan. Namun, dengan cepat, Rose pun menggertakkan giginya, lalu berdiri untuk melanjutkan perjalanannya. Ia tidak punya tujuan khusus lagi saat itu. Namun, tidak ada pilihan lain selain untuk maju terus ke depan. Tetapi tiba-tiba saja, ada sebuah suara yang mengatakan bahwa Rose memiliki dua pilihan saat ini. Rose pun langsung berbalik dan melihat seorang gadis elf cantik bermata biru dan berambut pirang yang sedang berada di belakangnya. Yaps, itu adalah Alpha. Alpha pun melanjutkan perkataannya bahwa Rose memiliki dua pilihan saat ini, yaitu bertarung sendiri atau bergabung bersama Shadow Garden. Setelah mendengarkan hal itu, Rose pun mulai bimbang. Memang musuh dari Rose dan Shadow Garden itu adalah sama, tetapi bukan berarti mereka dapat saling bekerja sama walaupun musuh yang mereka hadapi itu sama, yaitu Ordo Diabolos. Di sini, Rose pun mulai berpikir bahwa jika ia bertarung sendiri, maka kemungkinan kecil Rose akan selamat. Dan ia juga berpikir bahwa jika ia bertarung sendiri, maka ia harus menemukan tempat untuk berlindung saat ini. Karena memang para pengajar dari Ordo Diabolos akan segera menangkapnya. Namun sebaliknya, jika ia bergabung bersama Shadow Garden, maka akan ada banyak sekali keuntungan yang ia dapatkan. Tetapi belum tentu ia bisa menyelamatkan rakyatnya dan kerajaannya, yaitu kerajaan Oriana. Setelah pertimbangan berat, akhirnya Rose pun bertanya kepada Alpha, apakah saat ini, jika ia bergabung,
ia akan bisa menyelamatkan kerajaan Oriana? Di sini, Alpha pun menjawab bahwa itu tergantung semua pada Rose. Jika ia bisa membuktikan bahwa kerajaan Oriana pantas untuk diselamatkan, maka Shadow Garden pasti akan dengan senang hati menyelamatkan kerajaan itu. Namun jika Rose tidak bisa membuktikannya, maka Shadow Garden tidak akan turun tangan dan membiarkan kerajaan itu hancur dengan sendirinya. Setelah mendengarkan jawaban itu, Rose pun kembali bertanya tentang siapakah itu Shadow. Di sini, Alpha tidak bisa menjawab banyak dan hanya mengatakan bahwa jika ingin tahu tentang Shadow, maka Rose harus bergabung dengan Shadow Garden terlebih dahulu. Setelah mendengarkan hal itu, Rose pun membulatkan tekadnya dan berkata bahwa ia akan bergabung bersama Shadow Garden. Saat itu, Alpha dan Rose pun berjalan lebih lagi ke dalam hutan untuk mencapai markas pusat dari Shadow Garden. Hutan itu ternyata disebut hutan abis, dan hutan itu sangat dipenuhi dengan kabut berwarna ungu yang sangat tebal, sehingga jika Rose sedikit saja menjauh dari Alpha, maka ia akan tersesat dalam hutan itu. Di sini Alpha juga menjelaskan bahwa kabut dari hutan itu sebenarnya adalah nafas dari seekor naga yang telah dilawan oleh Shadow saat Shadow masih muda. Namun, Shadow tidak bisa membasminya. Walaupun Shadow telah mengalahkan naga itu berkali-kali. Dan pada akhirnya, naga itu pun memutuskan untuk menghormati Shadow sebagai teman dan berpihak kepada Shadow. Naga itu juga memberikan nafas beracunnya untuk melindungi hutan abis yang menjadi basis pertahanan utama dari markas pusat Shadow Garden. Dan begitulah alasannya kenapa hutan abis ini dipenuhi oleh kabut berwarna ungu. Dan ternyata kabut ini adalah nafas dari seekor naga yang sangat beracun. Jika ada penduduk biasa yang mencoba memasuki hutan ini, maka dapat dipastikan orang itu akan mati dalam hutan ini. Lain halnya dengan para anggota Shadow Garden, mereka sudah tahu celah dari hutan itu yang dapat dilalui, sehingga mereka tidak akan terkena nafas beracun dari sang naga tersebut. Setelah beberapa jam Alpha dan Rose berjalan, akhirnya markas pusat dari Shadow Garden pun terlihat. Ternyata itu adalah kota kuno yang bernama Alexandria. Dalam kota kuno itu, terlihat banyak sekali ladang kokoa yang sedang dipanen oleh para gadis. Dan di sini Alpha menjelaskan bahwa perusahaan coklat terbesar yang bernama Mitsugoshi Group adalah milik Shadow Garden. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Rose pun terkejut karena memang perusahaan itu adalah perusahaan yang monopoli setiap peredaran coklat di seluruh dunia. Setelah beberapa lama berkeliling, akhirnya Alpha pun memanggil salah satu pengawas dalam Alexandria itu untuk mengurus dan melatih Rose di sana. Dan pengawas Rose itu bernama Lambda. Ia adalah Dark Elf yang mengurus semua hal tentang pendatang baru di Shadow Garden. Di sini, Lambda sangat keras dalam mendidik dan melatih Rose. Ia pun menyuruh Rose untuk membuang segala hal yang berkaitan dengan masa lalunya, termasuk juga pakaiannya. Karena memang Rose akan dipakaikan slime body suit yang telah dibuat khusus untuk semua anggota Shadow Garden. Di sini, Rose pun memakluminya. Namun, ada satu benda yang tidak bisa ia buang, yaitu bungkus hamburger McDonald yang pernah diberikan oleh Sid Kageno kepada dirinya. Karena memang Sid Kageno adalah orang yang baik hati kepada Rose. Walaupun Rose telah mengalahkannya dalam pertarungan di asrama, namun Sid tetap perhatian kepada Rose. Sid juga yang telah menyelamatkan diri Rose dari kematian saat penyerangan bandit dengan cara menukar nyawanya. Jadi, bungkusan McDonald itu sangat berharga bagi Rose. Bahkan Rose pernah bermimpi untuk menikah dengan Sid Kageno karena Sid adalah cinta pertama dari Rose Oriana. Namun, Lambda tidak peduli dengan hal itu. Ia pun memotong kertas pembungkus itu di hadapan mata Rose.
Potongan kertas itu pun hilang, terbawa angin, layaknya abu dari mimpi yang tidak dapat kembali lagi. Dan air mata pun jatuh dari mata Rose setelah melihat hal itu. Panel cerita pun berpindah ke karakter Sid Kageno dan Claire Kageno. Saat itu, mereka berdua sedang melakukan pesta di restoran milik Mitsugoshi Group. Karena memang saat itu, Claire telah dianggap sebagai pemenang dari festival God of War. Dan tentu saja kemenangannya itu patut dirayakan. Awalnya, Sid memesan jamuan untuk orang miskin dan berharga super murah untuk dirinya dan juga kakaknya. Namun ternyata, yang datang adalah jamuan super mewah dan dipenuhi dengan makanan yang sangat enak. Bahkan, ruang makan yang mereka gunakan saat itu adalah ruangan khusus untuk para tamu VIP. Tentu saja hal itu membuat kedua saudara itu menjadi bingung. Di sini Claire bertanya tentang jamuan super mewah ini kepada Sid. Lalu Sid pun menjawab bahwa mungkin jamuan super mewah ini sengaja disediakan karena memang aku mengenal baik dan menjadi teman dari pemilik Mitsugoshi Group ini. Ya, kita tahu sendirilah, kalau Mitsugoshi Group itu pemiliknya adalah Gamma, dan Gamma tidak mungkin membiarkan tuannya, yaitu Shadow, memakan jamuan dari orang miskin. Jadi ya, dia mau menukarkan jamuan itu dengan jamuan super mewah. Setelah mendengarkan perkataan dari Sid, Claire pun tidak terlalu percaya kepada adiknya itu. Namun mereka berdua tidak terlalu memperdulikan hal itu dan fokus memakan makanannya saja. Mereka berdua pun berbincang-bincang tentang festival God of War dan insiden yang menerpa Rose Oriana. Ternyata, insiden dari Rose Oriana dalam festival God of War itu sudah menyebar luas ke seluruh akademi. Banyak yang berkata bahwa hal itu Rose lakukan karena Rose haus akan tahta kerajaan Oriana. Jadi mereka menganggap Rose membunuh ayahnya karena urusan tahta. Ada juga yang mengatakan bahwa telah terjadi perang saudara di kerajaan Oriana, sehingga pembantaian satu sama lain adalah hal yang sangat wajar. Namun, tidak ada berita pasti tentang hal itu. Semua yang tersampaikan ke publik hanyalah kabar burung belaka yang beredar dari mulut ke mulut. Dan akademi pun masih berjalan seperti biasanya, walaupun ketua OSIS Rose Oriana sudah tidak ada lagi dalam akademi itu. Di sini, Sid pun merasa agak bersalah kepada Rose Oriana. Namun ia juga memaklumi dan mengagumi jalan hidup yang ia pilih saat itu. Di sini juga Sid berharap bahwa Rose akan menjadi kuat dalam menjalani kehidupan barunya itu. Topik obrolan pun berubah ke pemenangan Claire dalam festival God of War. Di sini, Claire sangat senang telah dianggap sebagai pemenang dari festival tersebut. Karena memang ia sangat memimpikan hal itu. Ia juga sangat beruntung karena Arne Rose telah kalah dari pertarungan. Iris juga mundur dari pertarungan, dan pria yang bernama Jemima itu telah didiskualifikasi. Jadi secara otomatis, Claire muncul sebagai pemenangnya karena memang tidak ada lawan lagi bagi dirinya yang tersisa dalam pertarungan itu. Di sini, Claire sempat menyinggung tentang masa depan adiknya itu. Karena memang adiknya pasti tidak akan mampu menjadi seorang kesatria di sembarang tempat, mengingat kemampuan bertedangnya itu sangatlah pas-pasan. Akhirnya, Claire pun menanyakan tentang hal apa yang ingin Sid lakukan setelah dirinya lulus dari akademi nanti. Karena kemungkinan besar, keluarga Kageno akan diambil alih oleh Claire saat dirinya telah lulus nanti. Jadi kemungkinan besar, Sid harus mencari pekerjaannya sendiri sebagai seorang bangsawan, karena tidak mungkin satu keluarga bangsawan dipimpin oleh dua orang. Di sini, Sid pun menyadari bahwa ia masih belum memikirkan tentang masa depannya. Terlepas dari kekuatan yang ia sembunyikan, ia juga harus memikirkan tempat yang menjadi masa depannya sebagai seorang yang bernama Sid Kageno, dan bukannya Shadow. Setelah beberapa lama, Sid pun mengatakan bahwa dirinya akan menjadi penjaga gerbang kerajaan saja. Mendengar jawaban bodoh dari adiknya itu, membuat Claire sedikit kesal.
Karena memang penjaga gerbang bukanlah pekerjaan yang sangat cocok untuk bangsawan. Lagi pula, itu adalah pekerjaan serabutan yang tidak mungkin dijalani oleh Sid sebagai bangsawan. Mendengar respon dari kakaknya, Sid pun mulai berpikir lagi. Dan tak lama kemudian, ia pun mengatakan akan menjadi penjaga penjara saja. Saat itu juga, Claire sangat ingin memukul Sid dan menjahili adik bodohnya itu. Di sini, Claire berusaha menjadi kakak yang sangat baik dan membantu adiknya itu agar mendapatkan pekerjaan yang layak sebagai seorang bangsawan, yaitu menjadi seorang kesatria. Claire pun mengatakan bahwa Sid harus mengikuti setiap perkataannya agar ia bisa menjadi seorang kesatria. Mendengar hal itu, Sid pun bertanya tentang apakah yang harus ia lakukan. Di sini, Claire menjawab bahwa mereka berdua akan menaklukkan vampir leluhur yang bernama Ratu Darah saat liburan di musim gugur nanti. Dan jika penaklukan itu berhasil, maka mereka berdua akan menjadi orang yang sangat terkenal di seluruh dunia. Dan kemungkinan besar, Sid akan direkomendasikan sebagai kesatria yang menjadi pelindung bagi kerajaan. Claire pun mengatakan hal itu sambil menyeringai tanpa rasa takut. Di sini, Sid pun merasa hal itu akan membawa firasat buruk bagi dirinya. Dan cerita di part ini pun berakhir. Wah, mungkin segitu dulu ya pembahasan untuk light novelnya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share ya, agar gue